Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham harian untuk tanggal 6 Mei hari Kamis ya, hari ini ya. Dan besok ya Jumat tanggal 7 Mei. Sekarang jamnya jam 1.13 ya waktu Indonesia bagian barat. Jadi pada saat saya buat ini IHSG masih sesi 1 break ya. Saya akan bahas mengenai 14 saham ya. Yaitu dengan transaksi value terbesar dengan kenaikan mulai dari opening sampai sekarang di atas 2% yang minimal ya. Jadi saya bahas dulu mengenai Sing ya. Sing ini sudah saya bahas lama ya, ketika dia belum breakout ke atas 38,2% saya sudah bahas. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan baik juga ya, analisa saham saya baik harian maupun mingguan lumayan ya profitnya ya. Jadi yang sudah punya saat ini pasang aja untuk Sing ya, pasang aja trailing stopnya di 188 dan di 182 ya. Seperti itu ya. Jadi dia hari ini berhasil breakout naik ke atas 61,8% ya. Kemudian yang belum punya sahamnya Pak Sunar, kira-kira kalau mau buy di mana gitu ya. Nah ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya mau buy ya, ini boleh buy high sell higher boleh. Tapi tunggu ini ya, resistennya sekarang 200 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher boleh aja, tunggu kalau berhasil naik ke atas 200 buy. Kemudian targetnya ya kurang lebih sekitar ini ya. Ini saya gambarkan, ini saya gambarkan targetnya kurang lebih sekitar 216 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 200, maka target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 78,6% ya. Fibonacci retracement 78,6% ke atas di kurang lebih di level 216 ya. Jadi selama di atas 200 dia masih potensial mencapai target sekitar kurang lebih 216. Kalau naik lagi ke atas 216 ya, target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout di atasnya 234 ya. Itu untuk Sing ya. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat di sini, kalau yang belum punya Pak Saudara bagaimana, karena pergerakannya sekarang dia masih testing ini ya. Fibonacci retracement 1,8% ya. Apakah dia sanggup bertahan atau enggak minggu ini masih belum pasti ya. Tapi kalau kita lihat di sini acuannya 189 ini ya, dia testingnya ya. Jadi mepet juga ya sekarang ya. Kalau mau buy, saran saya sih buy on breakout ya. Kalau naik ke atasnya 200 buy ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 216 tambah lagi gitu ya. Kemudian kalau yang mau buy weakness sih, saran saya sih kurang lebih sekitar area ini ya. Tetap yang saya garisin ini ya, kurang lebih sekitar area 168 sampai dengan 172. Itu yang mau buy on weakness ya. Kemudian Pak Sunar, kalau misalnya buy sekarang boleh nggak? Boleh saja kalau mau buy sekarang ya, tapi dengan catatan jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya atau trailing stopnya kalau dia turun di bawahnya 182 ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 182 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia kembali lagi ke level yang ini ya, kurang lebih 168 sampai dengan 172. Itu area buy on weakness-nya bagi yang berminat buy on weakness sekitar sana ya. Kalau turun lagi di bawah 168, saran saya sih lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun lagi sampai kurang lebih 150-an ya, ada kemungkinan ya. Jadi buy on weakness bukan berarti Pak Sunar turun sampai 168 berarti langsung buy, enggak ya. Berarti kita tunggu mantul ya, pastinya rebound ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 172 ya, itu mulai buy ya. Tapi buy-nya jangan langsung buy sebanyaknya, enggak ya. Buy-nya bertambah lagi ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 172 buy. Kemudian sama juga ikut dengan sebelumnya ya. Naik lagi ke atas 177 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 189 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 200 tambah lagi. Jadi angka yang di kanan ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk pasang trailing stop atau tambah lagi ya. Jadi seperti itu ya. Itu untuk Sing. Kemudian untuk BRIS ya. Ini kenaikannya lumayan bagus ya. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau ingin buy on weakness sebenarnya sudah boleh ya. Nah, sebelumnya saya sudah sebutkan. Saya bahas dulu yang sudah punya ya. Pak Sunar, kalau sudah punya sahamnya lebih baik pasang trailing stopnya di mana? Ya kita lihat di sini, ini low-nya di 2350 ya. Dan di sini hanya 2370. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2370 dan 2350. Maksimum kalau turun banyak 2190 lebih baik jual dulu ya. Itu untuk BRIS ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar bagaimana? Apakah boleh buy? Terus terang BRIS ini dia masih dalam kondisi sideways ya. Kalau kita saya garis bawah garis kotak ini ya. Jadi sideways areanya ini kurang lebih sekitar 2200 sampai dengan 2500 ya. Ini sideways areanya. Dia minggu ini akan berusaha
untuk breakout naik ke atas 2510 ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau mau buy sih boleh aja bertahap mulai dari 2400 ya. Jadi saat ini kalau mau buy 2400 boleh aja. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 2510 tambah lagi, naik lagi ke atas 2520 tambah lagi, kalau breakout ke atas 2760 boleh tambah lagi ya, seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja, 1 2 3 4 ya, dan terlalu agresif ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya, disiplin ya. Jadi 2190 ini area stop lossnya terakhir ya. Kalau dia turun banyak 2190 break dulu, ada kemungkinan dia turun sampai Fibonacci retracement 78,6% ya, atau minim sekitar area di sini low-nya 2010 ya, tanggal 15 Desember 2020 ya. Kemudian untuk kota, saya sudah bahas sebelumnya, ini sebetulnya ya, dia sebelumnya dia breakdown di area sideways yang saya kotakin ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia sampai akhir minggu ini dia berusaha untuk naik ke atas lagi ya, minim ke area 420 ya, yang saya atasin ya, resistennya kurang lebih ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini 288 dan di 274 ya maksimumnya. Kalau mau buy on weakness boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya kalau mau buy on weakness ya. Yang belum punya, saran saya sih buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 326 ya. Jadi naik ke atas 326 buy, naik lagi ke atas 344 buy, naik lagi kalau berhasil breakout ke atas 392 buy, naik lagi ke atas 420 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 444 boleh tambah lagi. Targetnya kurang lebih di sekitar 500 sampai dengan 570 ya. Ini sudah saya kasih pedoman yang sebelah kanan ini ya teksnya ya. Jadi tinggal catat aja mau trading buy di kota ya. Seperti itu ya. Kalau turun bayar 274 lebih baik sih jual dulu semuanya ya. Karena ada kemungkinan kalau dia turun bayar 274, kemungkinan dia breakdown yang ini ya 260 ya. Kalau dia turun bayar 260 lagi, ya ada kemungkinan dia balik lagi kurang lebih sekitar area 150 ya. Jadi jangan memaksakan diri, banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Ini berikutnya tower ya. Jadi minggu ini dia sudah hari ini dia sudah berhasil breakout ke atasnya ya, Fibonacci retracement 23,6%, dan dia sudah berhasil breakout dari sideways areanya ini ya. Jadi saya kotain ini sideways areanya, dia sudah berhasil breakout ya. Dia sideways areanya kurang lebih di area 1080 sampai dengan 1155 ya. Kemudian yang sudah punya, pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di level 1145 dan di level 1130. Maksimum kalau turun banyak 1090 baik jual dulu ya. Atau maksimum lagi kalau 1090 masih mau hold ya, kalau turun lagi bahas 1060 ya. Nah seperti itu. Kemudian yang mau sebentar saya maunya buy on weakness gimana? Buy on weakness kurang lebih yang saya sebutkan sebelumnya ya, 1085 sampai dengan 1110 itu bagi yang mau buy on weakness ya. Bukan berarti turun ke 1085 langsung buy, enggak ya. Kita turun, kita lihat kalau dia sudah berhasil naik lagi rebound ya, istilahnya mantul ya, naik ke atas 1110 barusan kita buy ya. Jadi hari ini dia berhasil breakout. Yang mau buy high sell higher boleh-boleh saja buy-nya. Kalau dia berhasil naik nanti sesi 2 sampai besok ya, berhasil naik ke atas 1170 boleh buy. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up ya, di sini saya sudah kasih cuan ya, ini jauh banget. Sebentar, nggak ada ya. Jadi saya paskan dulu ini untuk angka 1205 ya. Ini untuk average up-nya ya. Jadi kalau average up, kalau dia berhasil naik ke atas 1205 boleh tambah lagi buy up ya, atau average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1250 boleh tambah lagi ya. Seperti itu. Kalau dia sampai kurang lebih target 1325 boleh tambah lagi ya kalau dia berhasil breakout ke atasnya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 1170, kalau yang buy high sell higher ya, buy, naik lagi ke atas 1205 buy, naik lagi ke atas 1250 buy ya, tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1325. Mau buy on weakness ya kurang lebih di sekitar area 1085 sampai dengan 1110 ya, seperti itu. Kemudian berikutnya TCPI. TCPI ini dia minggu ini dia berusaha untuk breakout naik ke atas 38,2% ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya mengenai TCPI, boleh-boleh saja sebelumnya buy ya. Ini saya areanya sudah saya sebutkan ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 6.800 mas, di 7125 dan di 7025 ya, yang sudah punya ya. Maksimum di level yang swing low-nya ini ya,
6750 stop lossnya. Yang belum punya, kalau mau buy on weakness, sebenarnya sih kalau saya kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di area sekitar 6425 sampai dengan 6500 ya, testing di area Fibonacci retracement 50%-nya ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi menurut saya di sini ya untuk TCPI weakness-nya sekitar area ini ya, Fibonacci retracement 50%-nya 6425 sampai 6500. Jadi kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound naik ke atas 6675 buy ya, jadi seperti itu. Kalaupun mau buy sekarang lebih baik sih buy high sell higher ya. Kalau hari ini nanti setelah sesi 1 ya, sesi 2 sampai besok kalau berhasil naik ke atasnya, ini sebenarnya dia testing ini ya 7375 saat ini ya. Kalau mau buy mungkin paling awal ya kalau dia berhasil naik ke atas 7300 buy boleh ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 7375 boleh buy. Target dekatnya saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya 7800 ya, itu resistennya kurang lebih ya. Dia akan menguji swing high ini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7800 maka target berikutnya adalah kurang lebih 8125 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ada kemungkinan dia breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% dengan target kurang lebih sekitar area 8675 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 7375 buy, naik lagi ke atas 7800 buy, naik lagi ke atas 8125 buy. Kalau dia breakout lagi ke atas 8675 apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka target price-nya kurang lebih sekitar ini ya. 9400 ya. Kalau mau tambah di tengah-tengahnya mungkin di 8950 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8675 ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena kita lihat dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, masih cenderung testing ya, kurang lebih istilahnya sideways di area Fibonacci retracement 50% sampai Fibonacci retracement 38,2% ya, itu untuk TCPI ya. Kemudian berikutnya untuk trust ya, Krakatau Steel yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 655 ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau yang mau buy tunggu dia sudah berhasil naik ke atas 655 buy ya. Jadi selamat yang sering menonton, wajib menonton dan mencatat ya, tentu saja buy juga. Jadi harusnya sudah buy ya kalau wajib menonton dan mencatat ya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi dia naik ke atas 655 breakout ya. Kalau sudah buy, pasang aja trailing stopnya di 655 ya, break even point, maksimum stop lossnya di 615. Kalau turun bayar 615 ada kemungkinan dia testing 585 ya. Jadi jangan memaksakan diri. Yang belum buy ada dua macam ya, boleh buy on weakness, tunggu di sekitar area 585 sampai 615 ya kurang lebih ya, sekitar sini, atau sekitar yang ini ya sideways-nya ya 615 sampai dengan 625 lah kurang lebih ya. Atau sekalian tunggu berhasil breakout ke atas ya, jadi naik ke atasnya 650 buy. Maka kalau dia berhasil naik lagi ke atas 710 boleh tambah lagi boleh, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya. Target berikutnya kurang lebih di 750. Kalau berhasil naik lagi ke atas 750 Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya, maka dia akan berusaha untuk testing ini ya, 805 kurang lebih ya. Ini swing high-nya 14 Januari 2021. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 805 maka target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 865 ya, high-nya di sini ya. Ini swing high-nya 18 Januari 2021. Jadi banyak bertahap aja ya, yang saya garis-garis ini yang dicatat ya. 680 ke atas buy, 710 ke atas buy, 750 ke atas buy, 805 ke atas buy. Mau buy on weakness ya kemungkinan sekitar area ini ya, 615-an ya, atau sekitar area 585 ya. Itu yang mau buy on weakness ya, untuk yang keras ya. Kalau dia turun bawah 585, saya sih lebih baik jual dulu ya. Stop loss-nya mungkin di level 550 ya. Kalau turun bawah 550 ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih Fibonacci retracement 61,8% ya, di area sekitar 500-an ya, untuk keras. Kemudian untuk Java dia testing ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya di analisa saham mingguan ya. Testing area kurang lebih sekitar Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Dan sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 2020 dan di level 1985.
Yang belum punya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, boleh buy sekarang di area ini ya. Ini buy one weakness-nya ada dua area. Area yang pertama ini kurang lebih sekitar 2000-an, kemudian berikutnya sekitar 1810 sampai dengan 1860 lah kurang lebih ya. Seperti itu. Tapi kalau turun di bawahnya 1810, ada kemungkinan dia akan breakdown di bawahnya ini ya. Nah, ini udah low-nya di 1740 ya. Jadi kalau turun bawahnya 1810, dia resiko breakdown ke bawah 1740 ya. Kalau dia breakdown ke bawah ya ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih koreksinya sampai ini ya, kurang lebih di sekitar 1550 sampai 1600-an ya. Kalau dia breakdown ya. Jadi kalau sekarang power weakness sih beli-beli aja ya, tapi dengan catatan stop loss-nya mungkin 1985 ya, low-nya 5 Mei ini ya, sama yang maksimum sampai 1860. Kalau mau bawaan breakout ya, Pak Sula, saya sukanya buy high sell higher ya itu. Kalau kita lihat di sini 2110 ya, paling awal ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2110 buy, naik lagi ke atas 2160 buy, kemudian berhasil breakout ke atas 2270 buy. Yang menariknya ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2270, maka dia ada kemungkinan besar capai target Fibonacci extension 161,8% di sekitar area 2400 ya, di sini areanya ya. Jadi secara keseluruhan dia masih testing ini ya. Ini adalah area resistennya yang dia breakout sebelumnya ya, di 2000-an ya, kurang lebih ya. Jadi itu banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini candle mingguannya dia belum berhasil higher high ya, masih lower high dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya, seperti itu ya, walaupun dia higher low ya. Sesi 1 break sudah selesai, ini mulai sesi kedua sudah jalan ya. Terus saya bahas berikutnya 7 saham berikutnya untuk emiten. Ini Indi, Budi, kemudian berikutnya SANF, Kios, Hoki, Sen, baik. India, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, analisa saham India, dia memang cenderung sideways di area ini ya, saya perpanjang lagi ya. Jadi sideways-nya kurang lebih di antara sekitar area 1380 sampai dengan 1660 ya, kurang lebih sideways areanya ya. Di Fibonacci retracement 38,2% sampai 23,6% ya. Ini untuk India. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di level 1465 dan 1370 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy? Nah, saya sih mau nunggu di 1370 sampai 1400 sih boleh saja ya. Tapi kalau sekarang sih kalau mau bawang weakness boleh sih buy ya. Dia berhasil naik lagi akhirnya hari ini di 1525 ya. Atau kita jadikan acuan yang ini aja ya, 1545 ya, karena beda sedikit ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1545 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia cenderung sideways ya. Ini adalah resisten terdekatnya, ini resisten yang agak di atasnya ya. Jadi saya ambil agak ke atas 1660 ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 1545 boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke angka berapa Pak Sunar, kalau mau tambah ya sekitar 1660 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1660 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kalau berhasil breakout di ini ya, swing high-nya 1780 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, 2000 ya, 2000 sampai dengan 2050. Kalau mau tambah di tengah-tengahnya, saya gunakan acuan yang ini ya, sekitar area 1800, bentar saya paskan ya, 1875. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1545 buy, naik ke atas 1660 buy, naik ke atas 1780 buy ya, naik lagi ke atas 1875 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2000 buy up, average up ya. Seperti itu ya. Kenapa buy-nya bertahap ya? Karena dia cenderung sideways ya. Dia sideways-nya lumayan lebar ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya ya, kurang lebih sekitar area 1380 sampai dengan 1660-an ya, kurang lebih ya. Itu untuk Indi. Kemudian untuk Budi. Budi saya sudah sebutkan sebelumnya ya.
analisa saham harian ya, dia memang buy high sell higher ya bagusnya. Kalau sudah buy, pasang aja trailing stopnya di level 178 ya. Kalau dia turun bayar 178, lebih baik jual dulu. Kalau turun bayar 168 lebih baik sih jual dulu semuanya. Kalau belum punya, langsung belum punya, kalau mau buy gimana? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, saya kasih high-nya di sini ya, 183 ya, dia sudah berhasil breakout ya. Kalau mau buy high sell higher, sekarang buy sih boleh aja ya, tapi banyak jangan terlalu banyak karena dia di sini volumenya kita lihat cenderung tidak liquid sebelumnya ya, beberapa bulan sebelumnya ya. Hanya aja di bulan Mei kok tiba-tiba naik gitu ya. Jadi memang ini benar-benar yang high risk ya. Kalau yang berani nanggung resiko besar ya silakan, kalau nggak berani ya jangan. Jadi sudah boleh ya. Baik, kemudian kita lihat di sini ini untuk levelnya ya. Kalau mau average up ya, kalau mau tambah lagi ya 255 ya. Jadi naik ke atasnya 183 ya. Sekarang kan sudah di atas 183, boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja sesuai dengan resiko masing-masing. Kemudian naik lagi ke atas 255, boleh tambah lagi ya. Berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, boleh tambah lagi kurang lebih di area ini ya, 336 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 336, boleh tambah lagi, boleh. Maka acuannya kurang lebih sekitar ini ya, saya kasih tambahan 365an kurang lebih ya di sini ya. Bentar, 365 lebih 365. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 365, kalau mau tambah lagi ya, kalau berhasil naik ke atas 435 ya, seperti itu ya. Ini saya paskan aja di timnya lah, 37 di sini 375 ya. Jadi saya paskan aja supaya lebih enak. Ya di sini kurang lebih saya paskan di swing high-nya aja ya, 345 ya. Mungkin tengah-tengahnya ya, kalau mau tambah, nah sebentar saya carikan sekitar sinilah kalau mau tambah lagi ya. Jadi Pak Sunar, kalau saya mau buy high sell higher boleh nggak? Resiko agak tinggi nggak apa-apa, karena fluktuasinya dia lumayan tinggi ya, high risk high gain ya istilahnya. Resiko besar ya, potensial profitnya besar, maksud saya gitu ya. Jadi kalau sudah berhasil di atas 183 boleh buy, kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 255 ya, karena di sini kita lihat sideways-nya lumayan lama ya, di antara 183 sampai 255 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 255 boleh tambah lagi, boleh. Targetnya 285. Kalau berhasil naik lagi ke atas 285, targetnya berikutnya 345, 375 dan 435 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau di tengah-tengah ini, kalau misalnya masih terlalu besar ya Pak Sunar, kalau saya mau nambah lagi di tengah-tengahnya, kira-kira di mana gitu ya. Saya kasih bantuan di sini. Kalau mau tambah lagi ya kurang lebih sekitar 205 lah. Di bentar, 205 ya. 205 tambah lagi gitu ya. Kalau tengah-tengahnya antara 183 sampai 255, 205 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, lebih belinya di mana? Bentar ya, mau buy on weakness sih agak susah ya. Mungkin kalau kita lihat acuan yang sebelumnya ya, sekitar 140 ya. Jadi dia kalau selama di atas 140 masih ada peluang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin buy on weakness sekitar 140 ya. Bukan berarti turun bawah 140 langsung buy, enggak ya. Ya dia kalau berhasil mantul ke atas ya rebound istilahnya, perlu buy ya, seperti itu ya. Itu untuk Budi. Kemudian untuk SAMF ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, yang berani buy high sell higher ya memang naik kan. Nah ini kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 710 ya, sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya hari kemarin ya. Hari ini berhasil high lagi di 710 ya. Nah yang sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya di mana ya? Ini saya gambarkan levelnya ya. Kalau sudah punya, pasang trailing stopnya di mana? Di 650 dan di level swing hanya di sini 630 ya. Seperti itu ya. Kemudian yang buy on weakness ya, karena ini saya kurang tahu kenapa kenaikannya ya, tapi hati-hati aja, ini nggak liquid ya. Ini khusus orang yang berani ambil resiko tinggi ya, buy high sell higher ya. Tapi kalau nyangkut jangan nyalahkan saya. Saya nggak memaksa orang untuk beli atau jual saham, enggak ya. Jadi jangan salah paham ya. Nah, sebelumnya ada orang di grup yang bilang kok saya nawarkan saham atau investasi, bukan ya. Itu adalah grup yang niru-niru nama grup saya di Telegram Saham Profit, banyak yang niru ya.
Jadi hati-hati aja, saya nggak pernah nyuruh orang atau menawarkan titip dana atau investasi dan lain-lainnya. Itu ilegal ya, karena nggak punya izin ya. Jadi hati-hati aja. Kalau um, mau beli sih, cara saya sih tetap kalau buy weakness ya mungkin sekitar area yang saya sebutkan tadi ya, kurang lebih ya sekitar area sebentar inilah, pakai acuan yang ini aja yang saya sebutkan sebelumnya ya, di area 535 sampai 540 ya, atau di area 480 486 sampai 496, itu yang mau buy on weakness sekitar sana, atau sekitar ini ya, karena sudah naik lagi ya sekitar 580 sampai dengan 588 ya, 580 sampai dengan 588 kurang lebih segitu di sana ya kalau mau buy on weakness ya, atau di area 630 lah yang berani agak risiko ke atas sedikit ya. Nah, seperti itu kalau yang buy on weakness ya. Kalau mau buy high sell higher boleh nggak langsung, kalau naik ke atas 710 boleh buy, boleh saja kalau berhasil naik ke atas 710 ya. Seperti itu. Targetnya gimana Pak Sundar kalau naik ke atas 710 ya? Kemungkinan 750 sampai 800 ya. Itu targetnya untuk SAMF kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 710 ya. Kemudian untuk kios, nah ini sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya, dia berhasil naik lagi ke atas 830 boleh tambah lagi kan. Nah ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 940 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 875 dan 830 ya. Yang belum punya Pak Sunar, boleh nggak buy high sell higher? Boleh aja, kalau dia berhasil naik ke atas 940 boleh tambah lagi, boleh ya, atau buy ya. Yang belum buy high sell higher, maka target berikutnya kurang lebih di area sini ya, 1280. Oh sebentar, ini tekan-tekannya ada ya, yang terdekat dia di 1100, 1280 dan di level 1580 ya. Kalau saya ambil tengah-tengahnya di sini, tengah-tengahnya saya ambil mungkin sekitar sini ya, 1450 ya. Ini untuk yang berani buy high sell higher ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan ya, ini adalah level supportnya ya. Yang rajin menonton, saya sudah sebutkan ya, ini level buy-nya ya, atau stop loss-nya saya sebutkan sebelumnya. Ini titik buy-nya kalau mau nambah lagi atau buy on weakness ya. Jadi kalau dia, kalau yang belum punya ya, kalau yang sudah punya dulu ya, trailing stop-nya di 830 ya, 830 atau nilainya hari ini ya 750 ya, yang break even point ya. Kalau buy high sell higher, tunggu dia breakout ke atasnya 940 ya. Hari ini 935 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 940 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini volumenya hanya 2 minggu terakhir dia naik tinggi, sebelumnya dia nggak ada volume sama sekali ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa mengenai kios ya, jadi hati-hati aja. Kalau dia naik ke atas 940 boleh buy, boleh, tapi resiko memang tinggi ya, saya ingatkan ya. Non berani high risk, buy high sell higher boleh, naik ke atas 940 buy, naik lagi ke atas 1100 buy, naik lagi ke atas 1280 boleh buy, naik lagi ke atas 1450 boleh tambah lagi buy up ya, naik lagi ke atas 1580 boleh tambah lagi. Jadi area yang saya kasih line di sini, ini adalah area untuk buy up-nya ya, atau average up ya kalau mau beli ya. Ini adalah stop loss-nya 830. Kalau mau buy on weakness ya ada dua pilihan di 700 sampai 730 atau di area yang bawah sekali ya, sekitar 460-an ya sampai 500 ya. Tapi kalau turun banyak level ini ya 466 ya, lebih baik sih jual dulu ya kalau yang sudah punya ya 460 ya. Jadi kalau turun banyak 460 lebih baik jual dulu semuanya. Jadi dia minggu depan, minggu ini terakhir ya, sampai besok kan terakhir, sampai minggu depan dia berusaha untuk breakout naik ke atas 940 ya. Boleh buy high and higher, boleh ya, tapi disesuaikan aja sesuai dengan resiko masing-masing ya. Kemudian hoki kalau kita lihat di sini dia berhasil breakout lagi naik ke atas 200. Ini swing sebelumnya yang dia tembus ya 230 ya. Jadi kembali lagi, maka target price terdekatnya adalah kurang lebih 252 ya. Kalau mau buy Pak Sunar kapan gitu ya, yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya pasang trailing stopnya di 238 dan di maksimum di 228 ya, yang itu sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy
Pilih saja buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 244 buy. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 244 buy, naik lagi ke atas 252 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 260 tambah lagi. Target pertamanya di sekitar kurang lebih 270-an. Nah, 270 sampai 272. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 272 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 286 ya, cek poinnya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 286, kemungkinan besar dia breakout naik ke atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu ke atas 300 ya. Jadi yang belum punya, salah saya sih yang dilihat yang ini ya pembeliannya ya, kalau mau average up ya, naik ke atas 244 buy, naik lagi ke atas 252 buy, naik lagi ke atas 260 buy, naik lagi ke atas 272 buy, naik lagi ke atas 286 buy, naik lagi ke atas 300 boleh buy lagi ya. Kenapa belinya Pak bertahap Pak Sunar, kok nggak langsung buy ya? Karena kecenderungan kalau kita lihat di sini ya, dia naik kemudian ini cenderung sideways kemudian naik lagi, ini turun lagi. Sebenarnya sideways areanya dia cukup lebar ya kalau menurut yang saya kotak ini ya, kurang lebih ya. Ini adalah sideways areanya untuk hoki ya. Dia cukup lebar di area ini ya, kurang lebih sebentar saya lihatkan di sini ya, sekitar 236 sampai 286 ya, itu sideways areanya. Memang dia cenderung masih koreksi ya, dan sideways lah istilahnya ya. Tapi di sini cenderung koreksi. Kenapa? Bulanannya dia memang higher low ya, tapi dia lower high, close-nya sampai saat ini ya dia masih lower ya. Tapi kan kita belum simpulkan ya, karena dia masih awal Mei ya sekarang ya, belum sampai dekat akhir bulan ya. Jadi ada kemungkinan rebound ada ya, karena weekly-nya yang penting yang saya sebutkan sebelumnya ya, selama dia masih di atas 228 masih ada potensial ya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Naik ke atas 244 buy, naik lagi ke atas 252 buy, dan seterusnya yang saya sebutkan ya, saya nggak ulang lagi. Itu untuk hoki ya. Ya mudah-mudahan aja membawa hoki dan naik sampai di atas 272 ya. Kemudian berikutnya untuk sen ya. Sen ini kalau kita lihat yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di 244 dan 238. Yang belum punya ini saya sudah sebutkan areanya ya, sebelumnya ya, kurang lebih titiknya kalau ingin buy on weakness ya, saya sudah sebutkan sebelumnya di area sini atau di sini ya. Mungkin yang dekat di area sini sudah buy ya, atau di dekat di area sini. Jadi yang belum punya, saya sih tunggu kalau dia berhasil breakout, ini saya hapus saja ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, 262 boleh buy ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, swing high-nya 280 boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka targetnya kurang lebih sekitar area ini ya, Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih sekitar area 302-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 302, Pak Sunar boleh tambah lagi nggak? Boleh. Nambahnya di mana ya? Kurang lebih di sekitar area 320 lah kurang lebih ya. Nah itu kalau mau tambah lagi ya, 320-an, 322 lah. Kemudian targetnya ya sekitar ini ya, 354 ya. Jadi yang kalian perlu diingat kalau belum buy, kalau mau buy 262, naik ke atas 262 buy, naik ke atas 280 buy, naik ke atas 302 buy, naik ke atas 302 buy up, naik lagi ke atasnya 354 boleh tambah lagi ya. Itu untuk sen. Kemudian untuk SMDR ya, saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa saham harian ya, kalau buy high sell higher boleh ya. Ini naik ke atas 416, dia sampai target 450, bener kan yang dikatakan Pak Sunar kan, tercapai. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya ya. Pasangnya di mana Pak Sunar? Ya, salah saya sih 440 dan di low-nya di 420 ya. Yang sudah punya pasang aja di sana. Yang belum punya ada dua pilihan ya. Buy on weakness mungkin sekitar area 388 ya. Atau sekalian buy on weakness di bawah sekalian ya, di 282 sampai 288 ya. Tunggu ya, kalau dia berhasil rebound lagi, breakout lagi ke atasnya 300 barusan buy ya. Bukan berarti tunggu di sini langsung buy, enggak ya. Tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas ya, jangan lupa ya. Saya tidak pernah mengajarkan untuk tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau buy on weakness itu kalau kena supportnya dia berhasil rebound barusan kita buy. Ya stop lossnya kalau dia turun lagi ke bawahnya ya. Seperti itu ya. Nah ini kalau ini Pak Sunar boleh tambah lagi nggak? Atau yang belum punya boleh buy nggak? Yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh ya. Kalau naik ke atas 454 boleh buy, maka targetnya kurang lebih di sini saya targetkan ya. Di sini 492, 545 dan 605 ya.
Itu dari weekly-nya ya. Seperti itu ya. Buy high sell higher ya, naik ke atas 454 buy, naik lagi ke atas 492 buy, naik lagi ke atas 545 buy, naik lagi ke atas 605 buy. Tapi buy-nya bertahap aja ya, karena kecenderungan saham ini musiman ya. Kalau sudah turun dia nanti koreksinya lama ya, bisa sampai 3 tahunan ya. Seperti itu ya. Itu pun kalau rebound, kalau nggak rebound ya dia malah petaka gitu ya, malah petaka gitu ya. Jadi lebih baik, nah saat ini waktu saya bicara ini dia 454 sudah mulai atau kecenderungan untuk ditembus ke atas, boleh aja buy high sell higher ya. Maka targetnya atas 92, 545 ya, 605 itu boleh ditambah lagi dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih cukup sekian ya untuk analisa samarianya. Untuk 14 saham, Sing, Breeze, Kota, Tower, TCPI, Crash, Java, Indi, Budi, SAMF, Kios, Hoki, Sen, dan SMDR. Terima kasih semuanya.